Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hari ini kita dari kelompok 2 yang terdiri dari nomor absen 8 sampai 14, yaitu Karin Aprilia Damayanti, Dekristi Angelia Jawak, Dio Alif Duana, Dwi Ramawati, Ebenezer Bunasogit Manulang, Evelina Molina Gultom, dan Evan Fahru Ramadan akan memaparkan tentang pengaruh efektivitas TNDE atau e-office terhadap kinerja organisasi. TNDE atau Tata Naskah Dinas Elektronik adalah sistem administrasi perkantoran berbasis elektronik yang digunakan untuk mengelola surat, dokumen, disposisi, dan arsip secara digital. Tujuan utama dari TNDE atau e-office adalah mempercepat alur kerja, mengurangi penggunaan kertas sehingga lebih ramah lingkungan, serta meningkatkan akurasi dan transparansi dalam pengelolaan administrasi. Efektivitas penggunaan TNDE atau e-office memiliki pengaruh yang nyata terhadap kinerja instansi. Beberapa dampak utamanya meliputi efisiensi waktu dan proses kerja, penghematan anggaran, dan kemampuan organisasi untuk siap menghadapi era digitalisasi. Berikutnya adalah isu mengenai TNDE atau e-office. Yang pertama yaitu aplikasi TNDE atau e-office jarang digunakan oleh pegawai Kementerian PU. Yang kedua adalah pengaplikasian TNDE atau e-office yang tidak tersebar merata di semua unit Kementerian PU. Dan yang ketiga, TNDE atau e-office yang tidak stabil dan kompatibel di lingkungan Kementerian PU. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Saya akan menyampaikan isu mengenai penggunaan TNDE atau e-office di lingkungan Kementerian PU. Terdapat tiga masalah utama. Pertama, aplikasi TNDE jarang digunakan sehingga menurunkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kerja. Kedua, sistem yang tidak stabil membuat ASN kesulitan menjalankan tugas administrasi dan target pelayanan publik menjadi terhambat. Ketiga, penerapan TNDE belum merata. Akibatnya dokumen penting sering tertunda dan tidak real time. Isu ini berhubungan erat dengan manajemen ASN, khususnya efektivitas kerja dan administrasi yang efisien, serta dengan konsep Smart ASN, yaitu membentuk ASN yang melek teknologi, kolaboratif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil analisis menggunakan teknik tapisan isu terkait masalah-masalah yang telah kami pilih. Yang pertama, terdapat masalah aplikasi TNDE atau e-office yang jarang digunakan oleh pegawai Kementerian PU. Di sini, pada sisi urgensi, kami memberikan nilai 4 karena kami menilai ini mendesak karena sistem sudah ada tetapi tidak dipakai. Sedangkan pada sisi seriousness, kami memberikan nilai 5 karena dampaknya itu cukup besar, karena tujuan digitalisasi bisa gagal. Lalu pada sisi growth, kami memberikan nilai 4 karena jika dibiarkan, resistensi terhadap penggunaan aplikasi akan semakin kuat. Lalu ada yang isu kedua, kami yaitu pengaplikasian TNDE atau e-office yang tidak tersebar merata di semua unit Kementerian PU. Pada masalah ini kami memberikan nilai urgensi 3 yaitu cukup mendesak tetapi tidak sebesar isu 1. Sedangkan pada sisi seriousness kami memberikan nilai 4 cukup tinggi di mana karena ini bisa menimbulkan ketidaksamaan kerja antar unit. Lalu pada sisi growth kami memberikan nilai 4 karena kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan. Lalu yang ketiga yaitu ada sistem TNDE atau e-office yang tidak stabil dan kompatibel di lingkungan Kementerian PU. Di sini pada sisi urgensi kami memberikan nilai 3 yaitu cukup mendesak karena ini merupakan masalah teknis. Lalu pada sisi seriousness kami memberikan nilai 4 karena ini bisa membuat pegawai enggan untuk menggunakan aplikasi. Pada sisi growth, kami memberikan nilai 3 karena ini bisa menyebabkan masalah berkembang jika tidak ditangani. Dari ketiga isu tersebut, dapat disimpulkan bahwa prioritas utama adalah untuk meningkatkan penggunaan aplikasi TNDE atau e-office oleh pegawai. Hal ini sangat penting agar tujuan digitalisasi dan efisiensi kerja di Kementerian PU dapat tercapai. Sedangkan untuk isu-isu lain, yaitu terkait pemerataan implementasi dan stabilitas sistem juga perlu ditangani, namun bertahap sesuai tingkat prioritas.
Berdasarkan analisis 5W, penyebab utama aplikasi jarang digunakan adalah karena pegawai lebih sering memilih cara manual. Mereka lebih familiar, cepat, dan nyaman dengan sistem lama. Hal ini terjadi karena sosialisasi dan pelatihan penggunaan TNDE atau e-Office belum merata di semua unit. Sosialisasi yang kurang optimal ini disebabkan belum adanya strategi khusus dan monitoring yang konsisten dari pimpinan. Selain itu, regulasi internal terkait kewajiban penggunaan aplikasi belum ditegakkan secara disiplin dan belum ada mekanisme reward dan punishment. Jadi, kunci perbaikan terletak pada peningkatan sosialisasi, penyusunan strategi, implementasi yang jelas, serta penerapan monitoring dan penegakan aturan yang konsisten. Alternatif penyelesaian menggunakan gap. Adapun yang pertama, kondisi saat ini pegawai lebih sering menggunakan cara manual dengan kertas atau aplikasi yang jarang dipakai. Kondisi idealnya mayoritas pegawai menggunakan TND atau e-Office untuk semua proses administrasi. Yang ketiga, adapun gap-nya yaitu resistensi pegawai terhadap digitalisasi, kesenjangan pengetahuan antar unit, rendahnya kontrol manajemen, dan masalah teknis menurunkan motivasi dari pegawai. Gagasan penyelesaiannya dari hasil diskusi kami, lakukan sosialisasi intensif yang berulang atau coaching klinik per unit, sediakan video tutorial dan panduan digital yang mudah diakses. Berikutnya, tetapkan regulasi internal tentang kewajiban penggunaan aplikasi. Dan yang terakhir, sediakan helpdesk IT untuk penanganan masalah cepat. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah penggunaan TNDE dan e-Office di Kementerian PU belum optimal, karena masih banyak pegawai memakai cara manual. Pelatihan belum merata, pengawasan kurang konsisten, dan sistem kadang bermasalah. Solusi yang ditempuh yaitu sosialisasi dan coaching, pelatihan merata, dan panduan digital, serta regulasi dan monitoring, serta helpdesk dan peningkatan sistem. Dengan solusi ini diharapkan penggunaan TNDE dan e-Office makin optimal. Itulah hasil pemaparan dari kelompok 2. Sekian dan terima kasih.